Rumah kediaman Joko Widodo di Sumber Kota Solo kebanjiran warga yang datang untuk bersilaturahmi dan menunggu kesempatan kalau-kalau mereka mendapatkan hadiah bisa berfoto bersama dengan Pak Jokowi. Di hari Nan Fitri, mereka warga banyak yang merindukan untuk datang ke kediaman Jokowi untuk sekadar melihat dan kalau beruntung mereka mendapat kesempatan bersuah foto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya ingin katakan pengalaman warga yang datang ke kediaman Jokowi membanjiri rumah Jokowi. Ini bukan settingan. Dan tanpa harus kita berpikir yang penuh dengan kekusutan karena suasana politik hari ini yang penuh dengan ketegangan. Saya ingin katakan bahwa banjirnya kediaman Jokowi di Kota Solo itu bukan settingan. Dan yang menarik, hujan-hujan itu tidak menghalangi warga untuk menunjukkan sikap respek dan hormatnya pada Jokowi sebagai orang yang menurut mereka populer tetapi juga populis. Dua hal yang selalu saya ingin katakan, itulah kekuatan dari gaya berpolitik seorang Joko Widodo. Saya ingin katakan juga sebagai sebuah tesis untuk membangun perspektif dalam rangka diskusi kali ini, bahwa kekuatan cinta itulah yang mengalahkan kebencian terhadap Joko Widodo. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, buat kita semua yang berakal, budi, dan memiliki perspektif yang waras dan selalu bisa membangun jarak antara kita dengan perspektif fitnah dan kebencian. Kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa makin diserang Jokowi dengan berbagai macam rumor dan tuduhan-tuduhan yang murahan dan kampungan, termasuk siapa saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi, harus kita katakan sebagai orang-orang yang tidak berpikir waras terkait dengan situasi politik kita di tanah air kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena Jokowi semakin dicintai oleh rakyat banyak. Itulah yang diperlihatkan, sekalipun gerimis bahkan hujan yang cukup deras, itu tidak menghalangi rakyat menunjukkan rasa hormatnya pada Jokowi. Dan itulah kekuatan cinta. Yang saya katakan kekuatan cinta itu mengalahkan kekuatan kebencian yang datang dari siapa saja yang ingin terus-menerus menyerang harkat martabat Jokowi. Seharusnya kita yang menggunakan perspektif fitnah dan kebencian menjadi orang yang malu dengan kenyataan bahwa semakin kita menyerang atau Anda semua menyerang Jokowi, maka semakin banyak orang yang justru menunjukkan rasa cintanya pada Jokowi. Itulah yang ingin saya katakan, kekuatan cinta mengalahkan kebencian. Dan ketika kediaman Jokowi kembali dan kembali lagi berulang bahwa orang pingin datang untuk menyatakan sikap respeknya pada Jokowi atau hormatnya pada Jokowi, itulah yang memperlihatkan kepada kita bahwa kekuatan politik Jokowi itu tidak main-main. Kekuatan politik Jokowi tidak bisa dianggap remeh atau kecil. Semua kalangan, semua orang yang biasa sampai mereka yang luar biasa, yang menyandang pangkat jabatan kedudukan di Republik ini,
semua menunjukkan sebuah cara berpikir yang sangat apresiatif pada Jokowi. Mereka menunjukkan sikap respek dan hormat pada Jokowi. Itulah kekuatan cinta. Sehingga tidak ada halangan apapun, termasuk hujan atau gerimis, atau bahkan gerimis yang lama, itu tidak menghalangi banyak orang, rakyat kebanyakan yang ingin menunjukkan sikap simpatiknya pada Jokowi dan apa yang ia perjuangkan selama ini tentang politik persahabatan, tentang kekuasaan yang tidak digunakan secara arogan untuk memukul lawan-lawan politik. Inilah yang selalu kita ingin katakan, teman-teman. Jokowi yang memimpin Indonesia selama 2 periode adalah seorang presiden yang merupakan presiden yang unik sekaligus khas. Ia punya segala sesuatu ketika ia menjabat. Ia bisa menggunakan segala sesuatu itu untuk mencermati siapa lawan politiknya. Dan karena itu, ia juga bisa menggunakan apapun itu untuk menaklukkan, bahkan mengalahkan, bahkan menghancurkan lawan-lawan politiknya. Tetapi Jokowi tak bergeming, ia tetap kekeh dan konsisten pada jalan kerja dan kerja yang ia ingin tunjukkan ketika ia mengabdi dan melaksanakan amanah yang diberikan rakyat kepadanya sebagai presiden. Karena itu, ketika satu hal atau 2 hal itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan Jokowi, itu yang membuat pada akhirnya orang hanya melihat kekurangan itu dan membuat apa yang banyak sebagai partisipasi Jokowi dan jasa Jokowi, seperti yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, itu sirna dan tidak terlihat sama sekali. Inilah politik kita, teman-teman, yang sering kali hanya berfokus pada 1-2 hal yang itu dianggap sebagai kekurangan dari tokoh politik kita, tetapi kita melupakan ada banyak jasa yang telah dikontribusikan oleh tokoh ini bagi kemajuan bangsa dan negara. Tetapi Jokowi sekali lagi menampilkan sebuah gaya kekuasaan politik yang tidak marah-marah, yang tidak cepat reaktif. Ia mampu mengendalikan diri. Inilah yang seringkali ia katakan dalam semangat filosofi Jawa yang ia hayati, untuk setiap pemimpin itu menghayati dirinya sebagai seorang yang harus selesai dengan dirinya. Ia tidak boleh menggunakan kekuasaan dalam gaya berkuasa yang abuse of power. Dan kalau itu yang dulu ia mau gunakan, ia punya legasi dan legitimasi, tetapi ia tidak pernah mau memukul lawan-lawan politiknya dengan kekuasaan yang ia miliki. Bahkan cacian, makian, dan ujaran kebencian yang diarahkan kepadanya hanya lalu begitu saja. Kita yang sering kali menjadi orang yang tidak terima ketika Jokowi nampak tidak bereaksi terhadap mereka yang terus-menerus menyerang Jokowi. Inilah kekuatan politik Jokowi, dan itulah sekaligus yang mendatangkan cinta dari banyak orang, bahwa kekuatan cinta dari banyak orang itulah yang mengalahkan kebencian. Karena itu, teman-teman, banjirnya rumah Jokowi dengan banyak orang di hari Nan Fitri ini itu menandai bahwa mereka semua adalah orang-orang yang sudah muak dengan siapapun yang terus-menerus nyinyir dan mengembangkan politik disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dan sekalipun mereka tidak menunjukkan reaksi lewat kata-kata, tetapi setiap orang yang datang membanjiri kediaman Jokowi itu mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang diam tetapi mau lebih menunjukkan ekspresi yang secara langsung bisa dilihat tanpa ada settingan, tanpa ada rekayasa, dan semuanya natural begitu saja. Inilah, teman-teman, yang saya berulang-ulang katakan, dan banyak orang yang berulang-ulang juga mengatakan yang sama. Semakin Jokowi dikuyu-kuyu, semakin Jokowi dipojokkan dengan serangan-serangan politik dan ideologis untuk menjatuhkan martabat Jokowi, tetapi Jokowi semakin dicintai oleh rakyat banyak. Karena itu, teman-teman, pada hari-hari
yang penuh dengan berkah ini, di hari momen Idul Fitri ini, kita menyaksikan sebuah panggung politik dan sosial sekaligus kebudayaan, bahwa Jokowi adalah aktor politik yang terus memainkan konstelasi politik di tanah air kita. Siapapun yang ingin bersahabat dengan Jokowi, ia akan mendapatkan manfaat yang besar. Tetapi siapapun yang selalu ingin mengkapitalisasi fitnah dan kebencian terhadap Jokowi, mereka yang akan menelan kekalahan, dipermalukan oleh diri mereka sendiri. Siapakah itu? Itulah orang-orang yang terus-menerus mencari kelemahan Jokowi, termasuk isu di balik ijazah palsu Jokowi. Inilah catatan yang saya ingin bagikan ketika cinta mengalahkan kebencian, membanjirnya banyak orang ke kediaman Jokowi. Itu tanda bahwa mereka mencintai Jokowi.